Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niko Herlambang dari kelas 4A Manajemen akan mencoba menjelaskan sekilas tentang desain produk. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama. Sebelum melakukan pemasaran, produsen terlebih dahulu memproduksi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pengertian produk itu sendiri adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Desain produk terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah atribut produk. Atribut produk adalah pengembangan suatu produk melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut produk meliputi yang pertama adalah merek. Merek adalah suatu nama, simbol, atau logo yang dijadikan ciri dari perusahaan tersebut. Di sini saya mencontohkan merek yang sudah terkenal dan mempunyai nama di bidang elektronik dunia, yaitu adalah Samsung. Yang kedua adalah kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang diciptakan oleh produsen untuk menarik minat pembeli. Yang ketiga adalah pemberian label. Label adalah berisi tentang klasifikasi produk. Di sini saya contohkan adalah label halal yang terdapat pada produk makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Lalu yang kedua adalah siklus hidup produk. Perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat dasar produk inti atau core product. Yang kedua, tingkat produk aktual. Dan yang ketiga adalah tingkat produk tambahan. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi produk. Klasifikasi produk terdiri dari A. Produk konsumen. B. Produk shopping. Keempat, strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu menarik pasar, mendorong teknologi, antar fungsional. Jadi, untuk pengenalan produk baru itu harus bisa menyasar pasar yang akan dituju dan melakukan promosi. Langkah-langkah dalam mengembangkan produk, yang pertama adalah pengembangan ide, desain produk cross fungsional, dan menentukan karakteristik. Jadi, setelah kita berhasil menciptakan produk, untuk mengembangkannya, kita harus mengembangkan ide-ide yang telah ada supaya produk tersebut makin dikenal luas di pasaran. Lalu yang kelima, desain merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu untuk mengenali produk atau jasa. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti. Yang pertama, atribut. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, nilai. Dan yang keempat, kepribadian. Di sini, merek itu harus mempunyai manfaat untuk si konsumennya. Jadi, si konsumen bisa mendapatkan manfaat dari merek tersebut. Terus, ada keputusan penetapan merek didasarkan pada A. Menggunakan merek atau tidak, seleksi nama merek, sponsor merek, strategi merek, dan memposisikan ulang merek. Yang keenam, kemasan dan pengemasan. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk. 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. A. Kemasan memenuhi saran. B. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dan C. Manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan laba. Yang ketujuh, pembuatan label. Fungsi dari label itu sendiri adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, dan apa isinya. Label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Dan yang terakhir, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Maka dapat disimpulkan secara garis besar, label itu adalah spesifikasi detail tentang produk tersebut. Yang kedelapan adalah pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan itu juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Di sini pelayanan adalah faktor yang sangat penting. Karena produsen harus bisa melayani konsumennya dengan sebaik mungkin dalam memberi produk yang dia jual. Cukup sekian pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.